Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Manikulu. Nomor stambuk saya 22030082. Saya dari kelas M2P20. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai konsep etika pajak. Latar belakang, etika adalah prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku seseorang. Seseorang bertindak secara etis bila memperhatikan dampak dari tindakannya terhadap lingkungan sosialnya. Etika merupakan sebuah nilai luhur yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Berbicara perihal etika, apapun bentuknya pastilah berkaitan dengan nilai. Etika adalah yang tak kasat mata namun memiliki pengaruh yang luar biasa dalam segala segi kehidupan. Tujuan konsep etika pajak. Yang pertama, cara pengendaraan pajak bagi CV dengan mempertimbangkan PPh. Yang kedua, cara pengendaraan pajak bagi PT dengan mempertimbangkan PPh. Yang ketiga, cara pengendaraan pajak bagi yayasan dengan mempertimbangkan PPh. Pengendaraan pajak. Pengendaraan pajak atau tax advance adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah atau loophole dalam peraturan perpajakan. Walaupun pada dasarnya ada praktik tax advance yang dianggap legal alias tidak menyeleweng dari hukum, tetap saja praktik ini bisa merugikan negara. PPh CV. CV memiliki kewajiban pajak subjektif yang dimulai sejak badan usaha didirikan hingga terjadi pembubaran. Penghasilan menjadi objek pajak CV yang berarti seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat digunakan sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak terkait dengan nama dan dalam bentuk apapun, misalnya laba atau penjualan atau pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, serta bentuk badan usaha lainnya. PPh pasal 21, CV wajib melakukan pemotongan pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan karyawan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan. Pajak ini harus dibayar setiap bulannya. PPh pasal 25, pajak ini merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh yang dikurangi PPh dipotong, serta PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Pada dasarnya, PPh 25 ini dibuat dengan meringankan beban wajib pajak. Pajak ini harus dilunasi dalam waktu 1 tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakili oleh siapapun. PPh 28 atau 29 dilaporkan saat SPT tahunan. PPh PT Perseroan Terbatas. PT adalah badan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta aturan pelaksanaannya. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak. PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Pada dasarnya, PPh 25 merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan. PPh dikurangi PPh yang dipotong
serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Sedangkan PPh 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh 21, 22, 23, dan seterusnya, dan PPh pasal 25. Sebagai wajib pajak, badan usaha PT, kewajiban pajak yang biasanya melekat pada perseroan terbatas adalah PPh pasal 4 ayatnya yang kedua. PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada badan dengan nilai peredaran bruto maksimal 4,8 miliar. PPh yayasan. Yang pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, setiap orang pribadi yang memenuhi syarat tertentu dan badan baik berorientasi profit maupun non-profit wajib membayar pajak. Badan adalah sekumpulan orang atau modal baik yang melakukan usaha profit oriented atau yang tidak melakukan usaha non-profit oriented. Jadi bentuk badan dapat berupa apapun. Yang kedua, yayasan sebagai badan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Meskipun yayasan tersebut berorientasi non-profit oriented NPO berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK, organisasi nirlaba seperti yayasan mendapatkan sumber daya dari sumbangan pada anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharap imbalan apapun dari yayasan tersebut. PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya serta persewaan tanah dan bangunan dapat dikenal pajak bersifat final. PPh pasal 21, kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau wajib pajak orang pribadi. PPh pasal 23, kewajiban pemotongan PPh oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan atas penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, serta disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.